Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pawan SA. Kali ini, Pawan SA akan berbagi resep cara membuat bolu susu Denko 1 telur. Walaupun menggunakan bahan yang sederhana, tapi rasanya tuh luar biasa. Penasaran kan? Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Let's go! Untuk bahan-bahannya, saya akan membaginya menjadi 3, yaitu bahan A, bahan B, dan bahan C, agar bunda-bunda di rumah mudah mengikutinya step by step ya. Oke, langsung aja. Ini adalah bahan A, yaitu 4 sendok makan tepung terigu serbaguna, 1 bungkus susu Denko, sejumput garam, dan 1/3 sendok teh baking powder. Semua bahan ini kita jadikan satu. Kita aduk rata agar semuanya tercampur rata. Bunda-bunda di rumah bisa mengayaknya ya. Jadi bisa diayak dan bisa tidak, opsional aja ya. Kemudian ini adalah bahan B yang terdiri dari 4 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, vanila bubuk atau vanila cair ya. Saya menggunakan vanila cair secukupnya, dan SP setengah sendok teh. Bahan C yaitu 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan, 1 bungkus susu kental manis. Pertama-tama kita kocok bahan B yang terdiri dari telur, gula, vanili, dan SP. Kita kocok sampai dia mengembang. Kita kocok menggunakan speed paling tinggi ya bunda. Nah, setelah 3 menit, dia akan berubah menjadi warna putih. Tapi ini belum mengembang sempurna ya bunda. Nah, ini saya sudah mengocoknya kurang lebih 6 menit. Dia akan mengembang. Nah, jika sudah mengembang sempurna, tandanya itu kocokannya itu mengkilat dan berjejak ya, seperti di dalam video. Kemudian kita campur bahan A tadi ke dalam bahan B. Saya mencampurnya secara 3 tahap ya. Tadi tahap pertama dan ini tahap kedua. Speednya pakai paling rendah ya. Speednya saya pakai nomor 1 yang paling rendah. Nah, kita campur sampai rata aja ya, tidak usah lama-lama, sampai bahannya semuanya itu tercampur rata. Kemudian kita masukkan susu kental manis. Kita kocok lagi pakai speed rendah sampai tercampur rata saja ya. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian tahap terakhir yaitu kita masukkan margarin cairnya. Kita kocok lagi menggunakan speed rendah sampai tercampur rata ya. Jangan lama-lama mengocoknya. Cukup sampai tercampur rata aja. Oke, kita bersihkan, terus kita campur gitu ya pakai spatula biar tercampur rata pinggir-pinggirnya. Kemudian kita siapkan loyang 10 x 10. Kita olesi
dengan sedikit margarin atau sedikit minyak ya. Margarin atau minyak nggak apa-apa. Oke, ini bawahnya saya kasih kertas roti biar nanti waktu membaliknya itu mudah dan halus ya. Nah, ini saya akan kukus separuh adonannya aja ya, soalnya separuh saya nanti mau kasih perasa stroberi dan yang separuh rasa original yaitu vanilla dan susu denko. Oke, kemudian kita hentak-hentakkan ya, biar adonannya itu merata ke dalam loyang. Kemudian kita kukus kurang lebih 10 menit ya. Sambil menunggu adonan pertama matang, kita akan campur bahan yang masih separuh tadi dengan perasa stroberi. Bisa menggunakan perasa pandan, perasa coklat, perasa kopi, opsional, terserah bunda-bunda di rumah sukanya itu rasa apa ya. Atau cukup tidak dikasih perasa, langsung di steam semuanya gitu juga bisa ya. Tapi ini saya mau kasih stroberi karena saya suka banget rasa stroberi. Kita campur rata pakai spatula gitu aja ya. Nah, ini sudah 10 menit. Adonan pertama tadi sudah matang. Lalu kita siramkan adonan yang sudah dikasih rasa stroberi tadi ya. Lalu kita ratakan dengan spatula tepi-tepinya. Kemudian kita kukus lagi kurang lebih selama 15 menit atau 20 menit ya. Nah, setelah 20 menit kita tes tusuk kalau tidak lengket di lidi berarti sudah matang. Langsung kita balik aja. Kita keluarkan dari loyang, masih panas. Tuh, kan kalau dikasih kertas roti, dia tuh bawahnya tuh halus, mulus gitu ya. Dan ini tuh lembut banget. Kita lepaskan kertas rotinya. Nah, cantik banget kan? Dan ini tuh wangi banget ya bunda. Baunya tuh harum banget. Dan untuk toppingnya selagi masih panas saya parutin keju cheddar ya. Nah, kalau panas itu dia akan sedikit meleleh gitu kan. Jadi dia merekat pada cake-nya. Dan ini tuh wangi banget, saya sudah nggak sabar. Ini masih hangat ya, saya langsung potong aja, masih hangat. Saya mau cicipin. Nah, ini tuh cake-nya tuh lembut banget ya bunda. Tuh, lihat.
Coba kita lihat dalamnya. Nah, lembut banget, wangi banget. Tuh, wangi banget. Dan ini tuh kuenya tuh fluffy banget pokoknya, enak banget. Tidak seret di tenggorokan, tidak enek. Pokoknya itu perfect banget. Bunda-bunda di rumah wajib coba. Oke, sekian dulu resep dari saya. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda cantik di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.